atau pejabat-pejabat lain. Kekerasan sudah menyasar kemanapun dan bisa dilakukan oleh siapapun. Saya khawatir bahwa ini bukan sekedar eksiden, ini bukan sekedar kecelakaan, tapi ini menjadi budaya di Indonesia. Yang namanya kekerasan bukan sekedar saya toyor palanya kawan kita ini. Bukan misalnya Pak Anand Krishna diambil paksa sampai ratusan polisi datang. Tapi saya bilang sama teman, pakai mulut yang merendahkan integritasnya dia, itu sudah kekerasan. Kalau kita ngobrol seolah-olah saya orang kaya, Anda orang miskin, itu sudah kekerasan. Itu kekerasan-kekerasan simbolik. Dengan simbol-simbol tertentu ingin merusak integritas orang lain. Teman-teman yang di SMA atau SMU, yang di SMP mesti hati-hati. Kadang-kadang kita manggil orang dengan istilah yang tidak enak, pakai etnisnya tertentu, pakai nama sukunya, pakai nama binatang. Itu mana? Itu kucing. Si ini mana? Oh si yang mana? Ini kucing atau ini tikus? Oh yang ini tikus. Oh dia anak SOS, anak IPS gitu kan. Itu sudah menyerang integritasnya orang, menyerang integritas seseorang. Nah yang kayak begini ini banyak, pasti kerjaan jadi berat. Saya mau kembali sedikit. Saya tahu Bali ini tempat yang sangat terbuka, sangat menghargai perbedaan, sangat merindukan kebebasan berekspresi, seni berkembang bebas di sini. Mungkin ini saatnya buat teman-teman untuk menjadi inspirasi buat saling menghargai, bisa menjadi contoh bagi Indonesia bagaimana menghormati sesuatu yang berbeda, ya kan? Mau basisnya agama, basisnya suku, basisnya ekonomi, apapun itu harusnya tidak jadi satu hal yang membedakan kita dengan yang lainnya. Dan saya melihat bahwa Bali satu tempat yang punya hati di tengah masyarakat Indonesia untuk bisa mengembangkan perbedaan itu. Ini kelebihan yang ada di Bali, saya pikir. Yang namanya melawan kekerasan, merindukan satu penegakan hukum, tidak melulu harus masuk ke ranah yang namanya politik. Mungkin teman-teman bosen lihat TV, lihat koran, kok kenapa tokoh politik terus yang ada di depan, sementara Syahrini atau Anang ada di halaman belakang gitu. Tapi sebetulnya yang paling penting membangun ketertiban hukum, ketertiban politik itu dari level perkawanan, dari level budaya. Kenapa misalnya tadi disebutkan Soekarno orang muda yang memerdekakan Indonesia? Kenapa orang muda yang banyak berkontribusi? Karena orang muda mampu mencairkan hubungan-hubungan formal, memecah kebutuhan-kebutuhan ketika segala sesuatu diukur pakai kekuasaan dan uang. Anak muda punya modal dalam soal keasikan saling berbicara, bisa duduk sama-sama, bisa mengobrol, belum banyak perbedaan. Saya sama dia sama-sama muda, mungkin umur kita beda setahun ya. Tapi kalau kita ketemu 20 tahun lagi, situasi pasti sudah berbeda. Mungkin abang kita ini sudah jadi wali kota Denpasar. Cita-citanya jadi apa? Oh jadi TNI. Setelah pensiun jadi wali kota. Tetap jadi wali kota. Tapi nanti mungkin sudah ada protokoler, sudah belajar, sudah ketemu menteri A, menteri B, menteri C, temannya sudah banyak orang penting. Sementara saya mungkin hanya dagang nasi campur. Tadi siang saya makan nasi campur, enak sekali. Nah, karena saya tidak biasa protokoler, abang ini sudah terbiasa dengan protokoler, mungkin hidup kita nanti begitu ketemu sedikit berbeda. Tapi anak muda yang sekolah bersama, jajan di kantin bersama, mungkin bedanya yang satu bayar, satu nyolong. Yang ketawa berarti iya. Tapi semuanya nggak ada bedanya, bedanya dikit sekali. Ketika bedanya dikit, itu tidak ada jarak untuk bicara. Nah,
Ruang-ruang itu yang harusnya dimanfaatkan buat anak muda bisa menyuarakan, bisa membicarakan, dan bisa memberikan solusi buat apa yang penting secara budaya, secara hari-hari dalam konteks penegakan hukum, ada kekerasan dan lain-lain. Saya nggak perlu cerita soal kekerasan terlalu banyak, tapi saya kasih angkanya saja. Tahun 2012 di Indonesia itu Kontras ini kerjanya memantau kekerasan dilakukan oleh negara, polisi, tentara terutama. Itu ada 100 lebih kekerasan dilakukan oleh tentara. Ada 700 lebih kekerasan dilakukan oleh polisi selama tahun 2012. Polisi masih nomor 1. Tahun 2000 sebelumnya, 2011, polisi itu 650 sekian angka kekerasannya. Tentara itu 50 sekian angka kekerasannya. Total dari 2 tahun terakhir, korban kekerasan ada yang mati, ada yang disiksa, ada yang dipenjara dan lain-lain. Tahun 2012 itu 2000 orang lebih. Tahun 2011 itu ada 1200 lebih. 2 tahun saja korban itu sudah 3200 lebih. 3200 lebih. Di dalamnya termasuk ada TNI yang mati, ada polisi yang mati dan lain-lain. Pertanyaannya sekarang begini, kasusnya selesai nggak mereka? Hampir bisa dipastikan semua kasus itu tidak ada yang dibongkar. Kalaupun dibongkar tidak selesai, kalaupun selesai tidak memberikan keadilan buat korban. Waktunya masih lama. Udah mau selesai ya. Nah, jadi itulah kondisi kita. Kita ini kekerasan jalan terus, tapi keadilan macet. Yang namanya kekerasan terus berproduksi, tapi keadilan itu macet. Coba Anda hitung 3.200 orang dibagi 365 hari kali 2. Satu hari itu ada berapa orang yang bisa jadi korban? Kira-kira 3-4 orang. Itulah kekerasan di Indonesia. 1-4 orang itu jadi korban kekerasan di Indonesia. Di mana-mana kita tidak tahu, bisa berubah-ubah, dan tidak pernah ada instrumen yang pasti bisa menghentikan kekerasan. Sekali lagi, kita tidak pernah bisa tahu bagaimana yang efektif, tapi sekali lagi saya berharap teman-teman pemuda di sini semoga bisa menjadi tokoh anti kekerasan, tidak hanya di Bali tetapi juga di Indonesia. Terima kasih. Baik, demikian tadi pemaparan dari Bapak Caca. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil di sini, bahwa sebenarnya kekerasan itu bisa oleh siapapun dan bisa terjadi pada siapapun. Gitu mungkin ya. Dan juga tujuan acara diselenggarakan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ketika kekerasan itu terus berproduksi akan tapi kan sangat terbatas. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke narasumber yang kedua, yakni dari Pak Inayah Wahid. Bagaimana Pak? Sudah siap? Ya, berikan aplaus yang meriah kepada Pak Inayah Wahid. Selamat siang, sore. Nggak pakai assalamualaikum, nggak pakai wabarakatuh. Buat semuanya aja, selamat siang. Bapak, Ibu, tokoh Bali dari berbagai organisasi, Bapak saya dan teman-teman semua. Sebelum saya mulai, ini kan saya tadi habis makan nasi campur sama Mas Haris, dan kayaknya kita sama-sama agak. Ada Pak yang salaman terus kemudian bilang saya nggak percaya sama Anda? Ada? Mas, Mbak, itulah gambaran dari dunia kita. Begitu banyak orang yang nggak percaya satu sama lain. Kenapa? Karena seperti omongannya Mas Haris tadi, ada begitu banyak orang yang nyakitin orang lain. Ada begitu banyak orang yang melakukan kekerasan terhadap orang lain, apapun bentuknya. Entah itu fisik, entah itu kekerasan ekonomi, entah itu kekerasan politik sebagai korban, entah itu kekerasan politik, atau kayak tadi katanya Mas Haris, hanya menyerang dengan
saya termasuk orang yang dari kecil selalu dibully, dibilang gendut gitu. Itu juga menyerang eksistensi saya. Siapapun yang menyerang eksistensi Anda berarti sedang melakukan tindak kekerasan terhadap Anda. Dan inilah hasilnya. Orang tidak lagi saling percaya satu sama lain. Anda hidup dalam dunia di mana Anda 24 jam penuh harus was-was. Kalau gue baik sama dia, iya kalau dia baik sama gue. Kalau kemudian gue ditusuk dari belakang, dan itulah yang terjadi. Saya nggak akan ngomongin data. Tadi Mas Haris sudah membicarakan mengenai berapa ribu kasus yang muncul. Anda udah lihat tadi di video gimana bentuk kekerasannya. Teman saya itu termasuk yang ada di video tadi, hidungnya copot, betul, hidungnya lepas karena dipukuli pakai bambu. Mas Guntur Romli, dia saat itu lagi berusaha untuk melindungi anak kecil umur 5 tahun yang mau dipukulin oleh anggota FPI itu. Jadi kemudian dia telungkup di atas anak kecil tersebut, tapi akibatnya hidungnya copot karena dipukul pakai bambu. Saya punya teman-teman yang langsung merasakan kesakitan itu. Udah banyak saya lihat langsung, saya mengalami langsung bagaimana ayah saya diperlakukan dengan kekerasan, baik itu secara politik, baik itu secara personal, nama baik. Saya sudah mengalami langsung bagaimana dulu ayah saya untuk bisa menjadi ketua umum PBNU itu setiap hari kami harus ngadepin teror, mulai dari teror benar-benar hanya ditelepon, maki-maki, sampai mulai dari rasa sakit sampai udah dulu mereka suka karena Islam ya gitu, hal yang paling buruk dari Islam kan kalau di orang Islam itu babi gitu. Jadi kadang mereka suka nelpon terus bilang, ini kandang babi ya? Dulu kami sakit banget digituin ya. Akhirnya sampai terus kalau mereka nelpon, ini kandang babi ya? Saya cuma tinggal bilang, kenapa mau nyari bokap lo? Gitu. Itu terjadi berulang kali dan itulah yang kita miliki di Indonesia. Itulah yang sekarang terjadi di Indonesia. Saya nggak akan ngomongin itu. Saya yakin teman-teman tahu persis rasanya sakitnya kayak apa. Nggak usah lah ayahnya dijatuhkan dengan cara politis kayak gitu. Saya yakin kalau kalian dikatain terus gendut atau jelek atau apa hitam pesek, itu aja udah sakit banget. Kalau Anda dijatuhkan misalnya sama teman sendiri, pacar direbut aja udah bawaannya pengen lompat kan dari jembatan gitu kan. Itu apa aku hidup? Itu udah sakit banget. Saya nggak akan ngomongin soal itu. Saya nggak akan ngomongin soal kekerasannya. Tapi kemudian pertanyaan yang perlu saya ajukan adalah, terus teman-teman di sini mau ngapain? Terus bisa apa? Terus langsung diem. Mau ngapain kita? Saya yakin teman-teman tidak dikumpulkan di sini sama Beli Landep dan teman-teman hanya untuk mendengarkan info, hanya untuk mendengarkan data. Kalau kalian butuh itu, coba tanya Mbak Google. Dia yang tahu segalanya. Saya nggak yakin itu, tapi ada misi, ada pesan yang ingin mereka sampaikan, yaitu bahwa kalian loh yang bisa melakukan sesuatu. Kalian loh, mbak-mbak, mas-mas yang ada di sini loh yang bisa melakukan sesuatu. Yang kalau katanya Gandhi, mas, be the change that you wish to see in the world. Kita yang melakukan. Kalau katanya Vivekananda, suami Vivekananda, ada juga tadi di slide. Kita pikul tanggung jawabnya. Bangun mas, bangun mbak. Yuk. Kenapa? Karena kalau kekerasan itu bisa terjadi pada saya, pada Bu Maya, pada Pak Sayoga, itu bisa terjadi pada Anda juga. Dan saya nggak pengen Anda merasakan itu. Sebelum itu terjadi,
kita harus melakukan sesuatu. Urgency, kegentingan, ini sudah genting sekali. Kita nggak bisa nunggu. Maka untuk itu mbak-mbak, mas-mas, ayo kita berdiri, melakukan sesuatu. Ayo pikul tanggung jawabnya. Ketika saya bilang tanggung jawab, saya tidak sedang menyalahkan Anda. Karena banyak sekali orang yang punya pola pikir tanggung jawab itu artinya emangnya saya yang lakuin kok jadi saya yang tanggung jawab. Itu banyak yang orang selalu pikirkan. Tapi tanggung jawab di sini adalah kekuatan. Tanggung jawab artinya kesadaran bahwa Anda menyadari adalah yang punya kekuatan untuk mengubah kondisi seperti yang Anda inginkan. Jadi saya ingin mengajak mbak-mbak, mas-mas untuk memegang tanggung jawab itu. Lalu kalau gitu saya bisa apa? Pertanyaannya. Mungkin mbak-mbak, mas-mas tanya, saya bisa apa? Kuncinya ada di kalian. Kalian bisa berdiri, kalian bisa berani memutus kekerasan itu supaya tidak terus tereproduksi. Kekerasan itu harus berhenti di Anda, berhenti di saya. Tidak ada lagi kekerasan. Untuk itu yang pertama yang harus kita miliki adalah setelah Anda punya tanggung jawab itu, setelah Anda merasa oke, saya akan bertanggung jawab, oke, saya akan mengambil tindakan, saya akan melakukan sesuatu. Yang paling penting adalah Anda punya visi. Indonesia ini mau dibawa kemana? Indonesia ini mau diapain? Mau dijadikan seperti apa? Mau dijadikan negara Islam? Saya Muslim, bapak saya kiai, tapi saya nggak mau negara Islam. Karena bukan. Tadi Pak Wedakana sempat bilang, ya Indonesia sebagai negara Islam terbesar dunia. Enggak, Indonesia bukan negara Islam terbesar di dunia. Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Saya harus betulkan itu. Dulu ayah saya punya visi, dia ingin sekali Islam itu ada di Asia Tenggara pusatnya. Kenapa? Karena kita terbuka, kita toleran. Islam pribumi, Islam Indonesia yang mengayomi, yang terbuka untuk semuanya. Untuk itu kita harus punya visi tersebut. Saya nggak tahu visi mbak-mbak, mas-mas apa, tapi kalian harus punya visi itu. Karena kalau nggak, kalian nggak tahu mau kemana. Karena kalau kalian tidak punya visi untuk Indonesia, maka kalian akan ikut visi orang lain yang belum tentu sesuai dengan Anda. Jadi make sure dulu Anda mau kemana. Untuk bisa punya visi, Anda harus tahu Anda siapa. Anda harus tahu jati diri Anda siapa. Kaki Anda jejak di mana. Itu yang tadi dibilang oleh Pak Arya Weda. Anda itu siapa? Pada akhirnya tadi malam saya ngobrol panjang lebar dengan Pak Arya Weda dan teman-teman yang lain. Intinya Islam, Hindu, Kristen, apapun orang Indonesia sama aja kok. Tapi kita nggak bisa tahu itu kalau kita nggak tahu kita siapa. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, ambil tindakan. Mulai dari Anda. Saya nggak minta teman-teman untuk jadi anggota dewan dan segala macam untuk membuat keputusan. Anda nggak perlu nunggu. Karena perubahan tidak diciptakan dari bayangan di mana Anda seharusnya berada. Perubahan diciptakan di mana Anda berdiri saat ini. Itu yang penting. Untuk itu, ketika Anda bergerak, kalau Anda mau memutus kekerasan, maka Anda juga tidak melakukan kekerasan. Jangan marah, hilangkan kemarahan. Karena kalau Anda bergerak melalui kemarahan, Anda akan membabi buta. Maka Anda akan sama aja, Anda akan melakukan kekerasan juga. Jangan marah. Basis dari perjuangan Anda nantinya bukan kemarahan, bukan balas dendam, bukan lo udah nyakitin gue yang akan megang kendali gue yang bukan itu. Tapi nanti kalau Anda sudah mulai bergerak, bersandarlah pada kekuatan pembebasan, pada rasa cinta terhadap manusia, dan Anda ingin membebaskan manusia. Kenapa? Karena hanya manusia-manusia bebas yang bisa membebaskan manusia lain. Kalau Anda belum bisa membebaskan manusia lain, jangan harap Anda menjadi orang yang bebas. Saya mau menyebut
satu pernyataan teman saya, seorang pastor, dia bilang gini, perdamaian